Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kita bahas masih perkara kurban. Anwa'ul udiyati wal muharamati fil fikih. Jenis macam kurban dan larangan dalam fikih. Ya. Hukum fikih ya larangannya. Ternyata kurban nggak satu ya. Ada yang tahu nggak kurban itu ada berapa? Macam. Nah, umumnya orang kan memahami kurban itu cuma satu, kurban besok ini. Itu namanya kurban udhiyah. Nama itu kurban udhiyah. Syukur dari kita masih diberi waktu setahun. Diberi rezeki, malah kita disunahkan kurban di Idul Adha dan hari tasyrik. Ya. Itu namanya kurban udhiyah. Ya. Jadi ada 4 kurban lagi yang perlu kita. Nah, dari 5 kurban ada 5 ya. 1 kurban hukumnya wajib. 1 kurban hukumnya wajib. Nggak pandang bulu orang kaya, orang miskin. Pokoknya kalau berniatkan ke kurban itu wajib hukumnya. Jadi dari 5 itu 4 sunnah, 1 wajib. Ya. Itu fikih. Nah ini banyak yang nggak diketahui, kita pahami ya. Takutnya antum semuanya ya di sini itu kena kurban yang wajib. Kita pahami, mudah-mudahan risalah ini menjadi amalan dan Allah meridhoi. Insya Allah banyak faedahnya karena banyak istilah kurban itu hanya menerima informasi dari ulama-ulama saja. Padahal kurban itu harus diikuti hukumnya, fikihnya, hikmah, manfaatnya, kenapa kita mesti berkurban. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan untuk kita bagi keturunan Bani Adam dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada idola kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti kebaikan sunnahnya beliau hingga akhir masa. Seperti biasa sebelum kita taklim kita lafadzkan talqin dzikir kita dengan kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bidnillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minni tahdiyati fi sabilika atamana antuatini dan ilkuatahata atamakan minat al-qadai ala kulli syai'in taratin lisyahwati wa syahwati alati tukhriku hadal abda daiman Allahul qafi rabbunal qafi qasatal qafi wa zadnal qafi likulin qafi wa kafanal qafi wa nimal qafi alhamdulillah hasbunallah wa nimal wakil nimal maula wa niman nasir wa kafalahul mu'minina al-qital amin 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 ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi sholli sholli wa yassiri amri wa qul datam lisani ya qauli la haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, kita hari ini bisa didatangkan ke tempat inti untuk bertolibul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Hadihil marata sunat naksi sunwa wana wanikiltum al-gobiul fakiri. Tajuk kultum kita hari ini al-fakir yang bodoh ini kita bahas anwaul udiyati wal muharamati fil fikih. Ini ada beberapa bab tapi lain judul ya. Tapi kita bahas yang pertama dulu jenis macam kurban dan larangannya dalam ilmu fikih. Amma ba'du, kita pahami kembali untuk mengingatkan kembali kata kurban itu kan dari bahasa Arab yang artinya takarub, mendekat kepada Allah. Ini udah ulang-ulang kaji. Dalam ajaran Islam istilah kurban disebut juga dengan al-udiyah. Al-udiyah, ad-dahiyah, jamaknya, ya, artinya menyembelih binatang. Nah, pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya hari tasyrik. Ya, dalam pelaksanaannya jenis hewan yang digunakan untuk berkurban khususnya, ya, di Indonesia dulu. Kambing atau domba, sapi, ya. Kemudian kerbau kalau ada. Udah mulai nggak ada kerbau kan? Unta. Cari unta. Nggak kaku agama kita. Ya. Jadi sunnah Rasul itu memang dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi Adam. Kalau mengikuti mutlak sunnah Rasul ya ke kambing. Ya. Boleh sapi, tapi karena besar kan iuran. Nggak mungkin sendiri ya, betul ya. Nah, ibadah ini kan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Antum diberi nikmat setahun, dikasih napas, dikasih hidup, diberi rezeki. Yang sering kita lupakan rezeki yang seperti itu kan. Nah, itu syukur. Rasa syukur kita harus taat kata Allah berkurbanlah per tahun gitu. Ya, insya Allah antum akan banyak bersyukur, akan diberi banyak rezeki. Di sini yang perlu kita pahami secara konteks keseharian dulu dalam kurban. Kenapa kita mesti kurban? Bukan di pangkal pas kurban gak ada duit ya, kita kurang arif. Ya, bisa saja nabung. Dan itu termasuk penghormatan kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Kita kan wajib berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ya, dalam kehidupan ya mau sekali-kali, setahun sekali berkurban. Jadi itu sunnahnya kan ini muakkad. Sangat penting. Nah, kita mesti tahu ya syukur itu salah satu rezeki sebetulnya. Kalau kita pandai bersyukur dan mengikuti aturan amanahnya, aturan tuntunannya, tentu kita akan diberi rezeki dengan mudah, tidak mudah terhalang. Kalau kita mau merenung kita banyak yang salah. Gitu. Dalam kurban kita meneladani Nabi Ibrahim itu ajarannya, yang rela mengorbankan yang paling dicintainya ya. Nabi Ismail alaihissalam demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kurban itu jenis ibadah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Dasarnya paling pokok di Al-Kautsar 1, 2, 3 dibaca ikhwan, itu ayat paling pendek. Dibaca dulu, kita sandarkan di situ.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Apa kaitannya kita mewajibkan sholat dan berkorban? Orang yang membencimu akan diputus sama Allah. Sampai enggak? Orang enggak akan benci sama kita. Punya ilmu pelet. Coba maknai undur-undur deh. Itu maknanya. Nggak ada fitnah, kurang lah. Ya, tidak terjolimi. Berusaha pun tidak akan kena fitnah. Nah makanya muakatnya gini. Tolong deh mulai besok kalau antum ingin dikurangi masalah, persoalan jodoh, rezeki, apapun juga pekerjaan. Berkurban kalau belum sanggup berkurban, bantu kurban. Jadi misalnya pengurus kurban lah ya, deketin Idul Adha karena itu konsepnya merasa syukur. Antum masih diberi kehidupan, dikasih rezeki, paham ya? Jadi amalannya itu bukan dicuekin, tuh udah ada lah urusan masjid aja, nggak bisa begitu. Bila perlu, walaupun kita nggak pengurus, sumpahnya gini. Nah, ini kesulitan orang membagikan daging kurban zaman sekarang kan? Bantulah barang buah kantong, itu udah hebat deh. Nggak ada alasan deh kita tidak mengikuti aturan Allah. Kalau antum ingin ditolong sama Allah dari segala cobaan hidup, sepakat? Anda yang paling pokok diwajib sholat. Baikin sholat, itu solusinya. Benar nggak? Kan logika tuh. Logikanya gitu, itu Quran loh. Nah, kurban itu kan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Gak pernah ditinggalkan sama sekali. Seandainya tertinggalkan, dia naikkan kurban nazar, mewajibkan diri. Oh itu kan Nabi, lah kita juga mesti nyontoh dong. Sejak ibadah itu disyariatkan, ya pahami ya, ini konteks amalannya sehari-hari ya. Nggak ada alasan nggak punya duit deh sebenarnya. Hingga beliau wafat tuh nggak pernah ditinggalkan ibadah kurban, apalagi sholat yang sifatnya wajib. Ya. Kurban aja untuk kita dianggap sunnah, kalau Nabi ya otomatis mewajibkan diri dalam perkara kurban. Nah, di sini yang perlu kita renungkan, kita amati gimana sih amalan kurban itu. Tidak arti kata itu hanya ritual per tahun, enggak begitu deh. Nah, karena itu sunnahnya muakkad atau sunnah yang dikuatkan dan sangat dianjurkan bagi umat muslim, khususnya umat sekarang. Nah, ini bukan klinik. Ini kan dikuatkan pula Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahlul Madzhab. Jadi berkembangnya zaman, kan sekarang di zaman berkembang teknologi, maka cara menunaikan kurban yang paling pokok di udhiyah dulu ya, kita pahami. Ini pun mulai beragam. Ada yang masih memakai cara klasik. Tahu cara klasik kurban? Dibawa kambingnya dibeli sendiri diantar. Dibeli sapinya dibeli sendiri diantar. Itu klasik. Cara asli. Dengan membeli hewan kurban dan menyerahkannya ke masjid atau panitia kurban di suatu tempat kan gitu kan. Itu cara lama. Ada pula menunaikannya dengan cukup membayarkan nominal tertentu sesuai harga kurban ke panitia kurban yang sudah ditetapkan dengan harga kurban. Udah turun tuh. Konsep turunnya istilahnya pahalanya diserahkan ke wali orang. Di situ hati-hati, bisa jolim nggak orang? Bisa kan? Dengan uang kita nominal kan? Kalau kita cari sendiri pasti kita cari yang terbaik berdasarkan aturan, tidak cacat. Jadi klasik itu, cara lama itu sangat sempurna kurbannya. Tapi boleh deh, kita nggak ada waktu, kita cari nominal uang. Cara keduanya juga disebut tidak hanya dapat dilakukan secara fisik saja, yaitu dengan mudahi. Yaitu orang yang menunaikan kurban, mudahi itu orang yang menunaikan kurban ya. Menunaikan kurban dengan uang melalui
pertemuan langsung atau panitia petugas kurban, namun juga dapat dilakukan transfer kan. Itu kan teknologi. Kanal digital ya, kirim aja kalau kita jauh. Jadi nggak kaku ajaran Islam itu mesti kita datang, enggak. Sebagaimana Rasulullah bersabda begini, ini sabda jarang dibahas ya. Dianggap amalan Islam itu nggak modern. Ya. Rasulullah bersabda, hadisnya sahih nih, hadis riwayat Muslim ya, perhatiin nih, jarang orang tahu nih. Antarifu pendek, aktara ansu'uni dunyaka. Ngulang, antarifu aktara ansu'uni dunyaka. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nggak taklid. Zaman modern akan tahu kamu mesti gimana. Kalau nggak bisa ngantar kurban, kalau nggak ada onta, betul kan? Betul? Iya kan? Kata Nabi, hadis riwayat Muslim, kamu lebih mengetahui urusan duniamu pada masa itu. Pada masa sekarang pasti kamu lebih tahu. Kan Nabi udah wafat kan? Nah, yang maknanya adalah sebenarnya Rasulullah memberi kode itu. Padahal 20 puluhan tahun silam tuh. Udah tahu itu Nabi. Kepada umatnya akhirul zaman untuk terus belajar. Belajar deh, cari ilmu deh, bertolibul ilmi deh. Gimana kalau kondisinya ini bukan jadi perdebatan. Nah, itu penting dan terus dibutuhkan dalam kehidupan, ilmu sampai liang lahat. Karenanya beliau mengetahui bahwa setiap waktu, setiap masa umatku pasti memiliki keahliannya yang berbeda. Nah, ada nggak agama itu sampai ke sini? Enggak ya, agama Islam saja. Bayangin hebatnya agama Islam. Selama apa yang ilmu yang kita pelajari masih dalam koridor syar'i tentunya, untuk bisa membuat Islam menjadi lebih maju. Ya. Nah, ini mah urusan agama lah, urusan masjid, urusan garin. Enggak, sangat modern Islam itu. Perkara kurban itu juga ada hak kita untuk berpikir di kondisi zamannya. Misalnya transfer boleh. Ternyata ibadah kurban, kalau antum mengetahui, ini nggak boleh kaku nih, harus tahu nih. Kalau berilmu, ada beberapa jenis. Apa saja sih yang mungkin mayoritas kita mengira bahwa umum ya secara awam ibadah kurban itu hanya satu jenis. Jangan bohong. Menyembelih hewan kurban yang dilakukan setelah sholat Idul Adha, kan itu aja kan. Yang kemudian dibagikan kepada sesama. Kan itu pemahaman kita. Ternyata jenis ibadah kurban menurut syariat dari tuntunan Nabi ada 5 jenis. Dalam Islam berdasarkan ketentuan syariat secara fikih, yaitu wahid, kurbani udhiyah. Nanti Idul Adha ya. Isnan 2, syadu kurbani, kurban syad. Nanti menjelaskan. 3, syalasa, kurbani hadyu, kurban hadyu. Nah, jarang dibahas kan? 4, kurbanu akikah. Kalau punya anak, betul kan? Hakikatu. 5, kurbanu nijarun, nazar. Ini yang anu tekankan. Artinya kurban udhiyah yaitu kita pahami ya, yang kedua kurban dam. Sadu itu kurban dam, kedua kurban dam namanya. Ketiga kurban hadyu namanya. Keempat, kurban akikah namanya. Kelima, kurban nazar namanya. Tolong hafalin tuh. Ya. Pertama udhiyah nanti. Kedua dam. Ketiga hadyu. Keempat akikah. Kelima nazar. Kita bahas.
Qurbani udhiyatu atau udhiyah, yaitu ibadah sunnah dalam bentuk penyembelihan hewan kurban sebagai wujud rasa syukur atas datangnya hari raya Idul Adha. Berarti setahun sekali. Kurban udhiyah boleh ditunaikan atas nama keluarga kolektif, nah, dan individu sendiri. Adapun pendistribusian dagingnya ya bersifat bebas, boleh untuk orang yang mampu, hukum sosial, silaturahim, dan orang yang tidak mampu, fakir, miskin. Itu namanya kurban apa? Udhiyah. Kapan dilaksanakan? Nanti sudah dulu ada. Yang kedua, kurban dam, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban yang hukumnya wajib. Ini wajib, bukan sunnah. Dam itu wajib, termasuk najar. Tadi yang wajib itu ada dua, bukan satu. Dam dan najar ya. Salah ngomong tuh. Manusia juga dong kan. Ya. Jadi kurban apa? Kurban dam. Hukumnya apa? Wajib. Karena apa? Wajibnya. Karena sebab pelanggaran yang dilakukan seorang muslim dalam ritual manasik haji. Sampai enggak? Kalau antum naik haji ada melanggar hukum rukun haji, maka wajib antum berkurban. Berarti saatnya di Mekah. Haji itu namanya kurban dam. Hukumnya apa? Wajib karena antum melanggar. Bisa karena sakit, bisa karena terhalang macet. Bener kan? Nah, saat berihram, adapun pendistribusian dagingnya hanya boleh untuk fakir miskin. Enggak boleh ke umum, tau enggak? Khusus orang miskin, repot tuh. Antum kapan kalau di Mekah orang kaya semua? Kalau antum tidak menyelesaikan rukun haji, pulang antum korbankan satu kurban, bagikan ke fakir miskin. Banyak yang nggak tahu kan? Tuh dia tuh. Maka itu ke hajinya berbahaya, bisa tidak terima. Paham ya? Nah, jelasin fikih ini supaya kalau ada yang bertanya, kalau awak ndak selesai rukun hajinya, sah ndak hajinya? Oh, ndak keterima, ndak baik itu. Islam tuh nggak susah. Ya, udah korban aja kambing. Ketiga, kurban hadyu. Udah paham ya? Kurban udhiyah udah paham. Kurban dam udah paham. Kurban itu artinya kurban pelanggaran karena ibadah haji. Ketiga, kurban hadyu. Ada yang tahu? Ibadah penyembelihan hewan kurban yang bertujuan suksesnya ibadah haji. Sunnah nih. Selesai naik haji selamat, lancar, rukun Islam selesai. Ya, datang ya. Wow, berdoa selesai haji. Enggak ada kurban. Kacau juga tuh. Nggak ada rasa syukur. Salame datang kemari. Ya. Nggak hilang bini, nggak baca kak saya, kan banyak tuh. Itu namanya kurban apa? Hadyu, kurban rasa syukur setelah naik haji. Ya. Betul kan? Nah, ini sering dilecehin. Nah, kok indah bak kurban setelah naik rumah? Sunahnya nado. Ya. Jadi kurban hadyu hukumnya sunnah bagi individu yang melaksanakan selamat atau merasa cukuplah rukunnya dalam ibadah haji. Pendistribuan dagingnya gimana? Hadyu, ada yang bisa jawab nggak? Khusus fakir miskin. Jadi kalau selamatan itu orang kaya tuh nggak boleh makan daging ini. Harus diserahkan ke fakir miskin. Kita yang nyerahin. Diamalin nggak sama orang sekarang? Nggak kan? Tuh dia. Nah, ada niat kayak begini antum dihajiin loh. Allah tahu tuh. Wah, awak kebilo kan naik haji, nikah saya susah, karajo saya susah. Aku jadi sependek itu berpikir wah, benar nggak? Haji itu urusan Allah loh, bukan urusan kota. Yang jelasin tuh, boleh tuh melihat haji. Yang duduk ini banyak menghajikan orang loh. Walaupun dirinya belum haji. Nggak percaya.
Nah, di sini bukan nanti adigum juga ya. Nah, kena hukum najar pula, kacau pula ya. Nggak boleh lah ya. Cuman ini kan Fastabikul Khairat menyampaikannya ya. Berapa orang diri sendiri, mudah-mudahan Allah meridhoi. Keempat, kurban akikah. Sering dengar kan? Itu kurban, ibadah kurban itu ibadah menyembelihkan hewan kurban yang diniatkan untuk syukuran karena dapat keturunan. Ada nggak kurban kalau dapat bini? Nggak ada. Makanya langsung aja walaupun awak bujang, ya niatkan ambo kalau dapat keturunan akan berkurban. Namanya kurban akikah. Ada apa sama bini? Seolah-olah Allah berutang. Maka bininya tidak dipikiran. Insya Allah dapat anak. Berarti mesti ada bini. Nggak sampai itu. Nggak percaya kurban saja. Tapi kalau sudah diniatkan nanti kena hukum kurban najar. Wajib dibayar. Duduk nggak? Pak Bas ingin menyampaikan kurban najar. Niat gini, kurban najar. Kalau ingin selesai segala urusan. Acendra dong. Pakai saja kurban nazar. Tapi pas salah-selesai, lupa kacangnya kuli. Kalau kuliahnya tinggi, misalnya ingin dapet 4 miliar, kurban kambing. Kacau, jawi, bila perlu tigo. Allah pun sangat sempurna rasa janji dan malunya. Betul nggak? Anak bodoh sih ya. Awalnya udah piti gini. Ingin dapat S3, ahli misalnya kan dalam bidang agama, ingin selesai anaknya ke dukun. Apa coba ya? Kau udah ngindak doang nih saja di hati. Aden kurban aja. Bener ini loh. Dapat tadi luar. Aduh. Kurban akikah, kurban hadyu sudah. Ibadah penyembelihan kurban diniatkan untuk syukuran kelahiran anak. Siapa yang wajib berkurban? Bayinya. Indah. Apa manenya nan duduk kok. Masih bau utang ampe. Cie lah selesai. Ampe alun. Nah, dia lalai juga. Ampe orang. Tigo. Nan cie lah. Malah selesai dapat bini. Sabalum bini. Itu dikurbankan akikah. Laki-laki itu. Apalagi nomor dusi. Ya. Harus. Dinian. Kelahiran anak. Jangan sampai kita berkurban setelah lahir anak. Kurang ikhlas enggak? Kurang ikhlas. Dia dapat rezeki baru berkurban. Ada 2 pendapat ulama hukumnya dalam kurban akikah. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada yang mensundahkannya. Andung tidak menentukan itu. Silakan keilmuan antum. Sampai ya. Sebaiknya kurban. Akikah itu kalau anak kita belum dikurbankan. Ya. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkannya secara fikih ya. Andung tidak memperdebatkannya. Ya. Kurban akikah harus ditunaikan oleh orang tuanya. Dan kalau orang tuanya tidak mampu, Islam sampai situ loh. Kakeknya. Ya. Betul? Kalau kakeknya lama meninggal, harta kakeknya. Warisan. Boleh. Nah. Jadi sudah jelas. Pendistribusiannya gimana? Dagingnya, akikah itu bersifat bebas. Bisa kepada orang mampu, fakir miskin, khususnya anak yatim. Sampai? Nah itu nih. Sampai sih kau paham ya? Ada berapa? Lampe. Terakhir. Kurban nazar. Nah ini sering nggak tahu nih. Ya. Kurban najar hakikatnya kurban sunnah yang dinajarkan sebelumnya. Misalnya seseorang menjanjikan akan berkurban pada tahun besok.
Letaknya di mana? Di Idul Adha. Tahu nggak? Nazar itu letaknya bukan beda waktu, tapi di Idul Adha. Angkum jiritu. Ngecek jo panitia kurban, iko kurban nazar rambo. Sampai letakkan ke masjid. Pada tahun ini apabila telah menjadi pegawai, duduk gak? Lalu nasko. Apabila dapat bini, nazar namanya. Makanya jangan bernazar kalau kita akan mengingkarinya. Ya, hati-hati. Ya. Dapat kerja sudah itu, dapat selesai rezeki yang terbenam di luar, diangkat menjadi pegawai. Jadi cocok sesuai harapan kita. Maka pada situasi seperti itu kurban ini hukumnya apa? Wajib. Dalam riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ceritakan dulu ya. Udah paham tadi 5 kurban tadi? Udah paham ya? Letak di Idul Adha ada 2. Kurban apa? Untuk yang tidak haji, kurban nazar dan kurban udhiyah. Ya, paham ya? Nah, kita ceritakan dulu riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau salah satu dari 5 orang Rasul yang dikenal dengan apa? Halo? Ulul Azmi. Siapa-siapa ulul azmi itu? Musa, Isa, Ibrahim, siapa lagi? Nabi Muhammad, siapa lagi? Satu lagi. Udah ada tanya aja lah. Masa dong jelasin nama itu percaya. Ulul azmi itu ada 5. Salah satunya Nabi Ibrahim. Singkat cerita, ini penting dipahami dasar dari kaji di atas tadi. Ya. Setelah selamat dari hukuman bakar, singkat cerita aja ya. Kalau diceritain panjang, Raja Namrud, bapaknya mendukung, Ajar namanya. Jadi Ajar itu pegawai Raja Namrud, bapak Nabi Ibrahim. Apa tugas Ajar? Kue berhala, tukang kue berhala jagonya. Itu ayah Nabi Ibrahim, Ajar itu. Makanya kalau ada nama, siapa namamu? Pak Ajar, tukang kue berhala. Sama ya, kira-kira gitu. Kaku banget sih ngaji di. Jadi setelah selamat dari hukuman bakar, lah dibakar hidup berkat pertolongan Allah kan didinginkan api itu. Nah, jadi atas perintah Raja Namrud, Raja Zolim, ya pada masa itu Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah. Hijrah demi menyebarkan agama tauhid. Jadi umumnya Nabi ulul azmi itu kalau di suatu tempat sudah berdakwah terlalu dijolimi, pasti perintah turun hijrah. Nabi Muhammad hijrah, Nabi Ibrahim hijrah. Orang Minang sering hijrah nggak? Alah parah di kampung hijrah. Ya, betul. Nggak tahu hijrah balik lagi ke kampung boleh. Biasanya kalau balik kampung berhasil kan? Iya nak. Nah, mudah-mudahan kalau mengikuti tata aturan berhasil tuh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah karena perintah Allah demi menyebarkan agama tauhid namanya. Karena beliau ada bapak tauhid, bapak nabi. Ya, banyak keturunan nabi dari sini. Di wilayah lain, ada yang tahu di wilayah mana? Dibawalah istrinya. Waktu itu namanya istrinya Syarah dan keponakannya. Keponakan Nabi Ibrahim ada yang tahu? Nabi Lut berangkat. Beliau meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri Syam. Beliau dari Irak pergi ke Syam. Kini dikenal Palestina. Itu non rame parang. Nah, di Palestina Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya. Semangat. Ya, pede. Tapi beliau menghadapi juga masyarakat yang menyembahnya berbeda. Bukan berhala benda langit, matahari. Tuh. Bintang, bulan, matahari. Dengan hikmah kebijaksanaan Ibrahim mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan tersebut. Kepada beriman hanya kepada Allah. Sama.
waktu di tempat aslinya. Selama berdakwah di Palestina, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan bolak-balik ke Mesir. Di sana beliau juga menghadapi tantangan baru. Apa tantangannya? Raja Mesir itu tertarik kepada istrinya, Sarah, Siti Sarah. Namun dengan pertolongan Allah, Sarah dilindungi dari niat buruk sang raja tadi. Berat kali itu ujiannya. Kalau orang dimuliakan Allah, ujiannya pasti berat. Dan mereka diberi hadiah berupa Siti Hajar. Karena akhirnya setelah berdakwah, Raja Mesir ini tidak bangkang seperti Namrud, masuk Islam. Diberi hadiah Siti Hajar. Yang kemudian menjadi istri kedua Nabi Ibrahim, namanya Siti Hajar. Pertama Siti Sarah. Supaya tahu sedikit sejarahnya lah. Nah, walaupun ini hanya sepertiga ya. Karena dalam Siti Sarah ya, beliau tidak dikaruniai anak, tidak dikaruniai keturunan atas izin ya Allah, maka ceritalah Siti Hajar itu ke Nabi Adam, suruh nikah lagi, maka nikahlah dengan Siti Sarah. Tapi dia yang milihin. Ada nggak zaman sekarang yang milihin istri pertamanya? Langka ya. Nah itu dia. Atas izin Sarah, Ibrahim menikahi Hajar yang kemudian melahirkan putra pertama bernama Ismail. Beberapa waktu kemudian Allah juga menganugerahkan seorang putra kepada Siti Sarah, yaitu banyak yang nggak tahu, Nabi Ishak. Keponakannya Nabi siapa? Anak pertamanya Ismail, anak keduanya Ishak. Maka disebut bapak para nabi. Kedua putra ini kelak menjadi nabi yang melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dikenal karena perannya dalam membangun dengan Ismail rumah Allah, Ka'bah. Ya, di Mekah bersama putranya Ismail membangun ini menjadi pusat ibadah sampai umat manusia sekarang. Selain itu, beliau menetapkan berbagai ritual haji yang menjadi rukun Islam kelima. Melalui hijrah dan dakwahnya di beberapa wilayah, Nabi Ibrahim menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan, sangat berani. Kaya lagi, menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah. Beliau menjadi teladan bagi umat manusia, khususnya dalam menyebarkan agama tauhid dan menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa beratnya dengan sabar, tawakal. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah, udah tahu deh, perintah Allah untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail kan? Nah, ini kan diabadikan di Quran, Asy-Syafa'at 99 sampai 111. Nggak perlu dibaca, udah dibaca tuh di bab sebelumnya kan, udah tahu ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapatkan cobaan-cobaan yang begitu luar biasa, untuk ukuran sekarang nggak mungkin deh ada yang sanggup manusia, beliau lulus. Maka pantas kalau beliau masuk ke gelar Rasul Ulul Azmi dan mendapat gelar Khalilullah. Dari siapa? Dari Allah, bukan dari UGM. Ya, Khalilullah. Ya, artinya ada tahu, orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah. Sampai itu arti Khalilullah. Ini terbukti karena lulus dari cobaan-cobaan. Cobaan pertamanya ada yang tahu? Dari perkawinan Siti Hajar, beliau tidak dikaruniai anak. Umur sudah lanjut, sampai dianggap mandul. Padahal yang namanya anak, kita sama tahu ya. Jadi kalau nikah, kalau kawin itu nawaitunya anak. Makanya kalau sudah di ujung tandu, capek nikah, sulit dong katanya. Berarti kan ada solusinya.
Ya kurban intinya. Gini. Udah lanjut, udah tua. Sama tahu dah. Pelanjut sejarah, penyambung cerita, hati, belahan jantung kan anak. Yang lanjutin antum kan sejarah antum nanti anak. Betul kan? Maka disuruh berkembang biak. Singkat cerita, sampai pada suatu hari Siti Hajar bercerita kepada Nabi Ibrahim. Disarankan oleh istrinya supaya nikah lagi. Ya Allah, punya bini macam begini kalau zaman sekarang tuh barang langka ya. Nyaranin babini beli ada enggak? Umumnya babini balik kalau bininya lo meninggal. Kalau nggak punya anak, langka. Bininya nan menyuruh kawin balik, suaminya nan ragu. Nabi Ibrahim ragu. Zaman kini boleh dikata jarang terjadi kan? Kita ke bahasa awak sih lah. Jawab Nabi Ibrahim, saya mau dengan syarat. Ini riwayatnya diceritakan sahih. Apa syaratnya? Kamu yang mencarikannya. Suruh bininya mencarikannya. Memang ada zaman kini. Tapi antik tuh barang ya. Ya nak? Maka dipilihlah Siti Hara. Maka menikahlah dan Siti Hara inilah setelah penantian panjang Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang sangat dinantikan, diberi namanya Ismail alaihissalam. Nah dari sinilah cobaan kedua datang. Apa? Suruh didabih, sedang lucu-lucunya, sedang bisa membantu Karajo, suruh didabih. Barek enggak? Ayo. Nah, makanya jangan cengeng kalau dapat cobaan. Pada Allah, ya. Setelah dikarunia anak, berubah Nabi Ibrahim. Nabi aja berubah, apalagi awak. Enggak nabi, enggak. Apa? Merasuk cintanya ke dalam hati Ibrahim anaknya. Nah ini masalah. Jangan talampong. Itu berhala kedua loh anak tuh. Sampai banyak nggak mendewa-dewakan anak? Allah ingin membuktikan mana cintamu kepada aku atau kepada anakmu. Wajar kan? Maka disitulah turun perintah untuk mendabi anaknya. Belum sampai. Ujian kedua terjadi ketika Ismail mencapai usia remaja yang mampu membantu ayahnya, sangat senang sekali sampai lupa. Berubah cinta kedua. Itu ceritanya. Nabi Ibrahim setelah itu menerima perintah melalui mimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Untuk mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Pembuktian. Pada suatu riwayat menceritakan bahwa perintah wahyu melalui mimpi itu untuk menyembelih anak ini sebenarnya, tahu sebenarnya? Ini banyak nggak tahu nih. Tahu nggak sebenarnya? Tersebab dari Nabi Ibrahim talapeh ngece. Sembarang saya ngomong Nabi ini sebelumnya karena kaya menyembelih 300 ekor unta. Sudah itu 1000 ekor kambing. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Pelaksanaan penyembelihan itu niatnya Nabi Ibrahim itu untuk bisa mendekatkan diri takarub kepada Allah. Tahu enggak? Ini riwayat sahih. Kalau orang syariat menyebutnya sedekah. Ya. Zaman gini, bara sedekahnya luar biasa enggak? Zaman kini ada enggak? 300 unta, 1000 kambing, sahih nih. Nyedabi aja Nabi Ibrahim. Bagian ke fakir miskin. Niatnya cie supaya Allah dake, namanya takarub. Tidak cuma manusia, malaikat pun memuji Ibrahim. Dipuji. Banyak orang manusia. Malaikat pun memuji. Bukan main Ibrahim ini. Kata banyak orang. Sudah kaya, berani lagi. Nah, kalau miskin berani itu namanya apa? Nekat. Setuju Pak Bas?
Namanya nekat. Iya kan? Udah kaya, berani lagi. Ini kan sama, umpama banyak maaf, wajah biasa saja, pengangguran lagi, pengen dapat istri cantik, Anu bertanya, logikanya itu. Istrinya kok mapan pulo, anak rajo, kerajaan, lah dapat kerjaan pulo. Ceritanya tuh. Bener. Ini hampir sama nih, nekat namanya tuh. Lah memang betul Allah yang punya keputusan takdir, bener. Tapi perkara jodoh, perkara rezeki, ada separuh ikhtiar kita yang furqan. Itu fikih. Tapi istilah orang Minang apa? Mau kur bayang-bayang itu paralu. Wajib. Itu yang namanya introspeksi, mengukur diri, kajian makrifat. Sampai enggak? Ulang kaji kok. Coba adakan dulu nilai diri untuk bisa ada nilai jualnya. Kece orang lamo. Keseimbangan itu. Arti kata kemampuan kerja itu diutamakan dulu. Ini penting karena beragama harus ada hukum furqan. Keseimbangan. Paham ikhwan? Karyawanan dong. Nuturunan. Dawa dong. Padi dawa. Mudah-mudahan dapat rezeki. Sampai di sini udah paham kan? Nabi Ibrahim ku mendabi 300 unta, 1000 kambing yang luar biasa enggak? Apa masalahnya? Timbul pujian, viral kalau zaman sekarang, lupa diri, Nabi. Itu yang disebut timbul sifat kemanusiaannya. Wajar kan? Nah, timbul talapeh lah ngecek Nabi Ibrahim kok ngomong, kok riwayatnya ngomongnya labasa bil maizi wal ibli walau kan li waladun fa innallah amarani bidabihi. Wode berani juga Nabi. Jangankan kambing jo untuk anak den kalau saya diminta sama Allah dan dabi, kalau disuruh didabi, paham? Betul, ini riwayatnya ada di Quran juga ada itu. Kan bisa jadi hikmah. Aceh telah pengece enggak? Ako Nabi Ibrahim ngece itu. Ada yang bisa menjawab? Sampai mengece itu. Sampai tak langsung mengecek Salman itu. Ada yang bisa jawab? Dekarano Nabi Ibrahim saat itu alun punya anak. Betul kan? Cobalah. Jangan jauh-jauh. Normal lah. Logika saja. Kita dakwah jangan susah-susah. Seandainya Pak Bas alun punya anak, diberi kekayaan, tinggi keimanannya, kayo. Pas mendabi untuk sampai 1000 umpamanya. Kambing foto banyak. Kalau Allah nan memerintahkan dan punya anak dia tidak punya anak, pasti ngece itu. Wajar kan? Nabi juga wajar. Dia ada sifat kemanusiaan, tidak boleh dilecehkan itu. Wajar. Nah ini kan dikaji supaya ada hikmah dari ibadah kurban. Mesti gimana? Benar nggak? Tuh. Labasa bil maiji wal ibi. Walau kan li waladun fa inallah amarani bidabihi. Jangankan kambing ya untuk anak pun kalau saya punya, kalau Allah perintahkan potong, ada ndak dia? Wajar kan? Ada ndak punya anak? Ini benar ini. Nah, tak longsong mah ngece. Hati-hati, kehidupan sekarang banyak yang kayak gitu. Aden kalau ada karajo dipindahan di Padang dan kang ngaji ingin dake jangan doang katanya. Ada ndak? Tanya aja lah. Nan mangece itu bukan gurunya nan jago, inyo samo mangece je wali. Nan disuruh Allah untuk ngaji, paham tuh? Jago. Pebayo kalam doa.
Benar enggak? Kalau lah dapet, kok jadi berang-berang anu? Indah anu perkara kurban. Mereka kalau antum dikurbankan Allah menangi. Menangi dijamin. Mesti dibayar tuh. Berarti Nabi Ibrahim kena kurban nazar. Deinyo ala bajanji kalau dapat punya anak, kalau Allah memerintahkan dabi ya, benar enggak? Deinyo ikhlasnya tinggi, taatnya tinggi, ditolong aja Allah. Walaupun mengerikan, ditolong. Itulah perintah kurban gini. Baru dapat menangakan. Enggak, udah cari itu ke kurban itu ke itu. Ada amalan. Tak langsung mangecek sorongan itu Nabi Ibrahim nabi loh. Ya. Istilah zaman kini apa sih? Walau antum banyak memiliki materi, gadong mentereng, foto banyak, wajah rancak, viral, wah, dihormati juga orang. Aden pemuka, betul kan? Banyak kan? Orang batanyo di den rektor lah, hantu balau lah. Banyak, pitinya banyak, otonya banyak, anaknya jadi-jadi. Itu sebenarnya fakir. Di mata Allah itu fakir. Demikian, itu fakir. Masih miskin, itu sebenarnya miskin. Bahasa orang saisu kok. Bangse sombong. Tahu? Bangse sombong. Wajar nak? Wajar. Nan gawat, nan jaleh kok gawatnya. Lah bangse sabana bangse sombong. Kacau na tuh. Dia benar aja dong, nggak mau tahu dia mungkin kacau gini pemahamannya di kurban. Nan gawat jale bangsenyo karajo indah ado, oto indah ado, isi dompet sure-sure sajo, disuruh karjo ndak namuk. Pilih wajar ndak? Wajar, untung ada kelebihan, ndak pilih. Maaf, anda mainnya kok. Karena Nabi Ibrahim belum punya anak, makanya ngomongnya enak. Lupa, wajar kan? Nah, Nabi. Nah, samola manusia juga ntar kalau aneh udah enggak di penjara, indak di kandang si tumbin, pas keluar aneh mau rajin deh membantu orang dan kasusahan, hantu namanya tuh. Tujuan saja, bukan andung kare minta dipuji, indak tolong ingei duit pendek. Kan bahasa lama apa sih? Jangan lupa kacang jo, kulit. Doa dia Allah tuh. Aneh kalau udah nggak di penjara pas keluar aneh mau rajin membantu orang yang kesusahan. Cari itu. Iko kan sama kalau awak naik pangke insya Allah karajin batolebul ilmi kira-kira baik itu hidup itu kecek Nabi jangan lupa kecek Nabi kacang jo kulit. Antum fakir miskin jangan berjanji jo Allah. Beko dijadikan kulit balik menangi. Betul kan? Lah dape bini lupa telebul ini, lah dape anak lupa sedako, lah diijabah ke anak awak lupa wakatu manggarutu. Beko diuji balik. Makanya pahami kurban. Pahami kawan, ada darah. Padiah kalau lakukan kurban. Konsepnya banyak. Ando mainan, enggak apa kan? Anu ngean macam itu enggak apa? Latihan dong. Maja harus sampai sudut seiko. Pas Allah berkenak waktu kurban, anu jelaskan secara hikmah apa makna kurban itu. Nah, sesoleh-soleh manusia kalau udah merasa punya berubah gaya. Setuju? Pasti berubah gaya. Manusiawi. Wajarlah omongan kalau orang belum merasa kaya secara hakiki.
Kaya hakiki itu bukan kaya materi, paham ya? Ya. Ngomongnya memang kayak gitu, sehingga omongan Nabi Ibrahim yang nggak lupa, udah ratusan tahun tuh. Dia berjanji kepada Allah, maka saya harus nazar. Maka dengan mudah dia mau memotong anaknya. Aja kan? Itu kelebihan Nabi. Nggak lupa dengan omongannya. Orang sekarang sering lupa nggak ngomongan. Apa nanti katakan? Aden kalau jadi presiden, nah, sadonya udah PK Rajo. Habis pajak, kane kurban antum. Percaya enggak? Percaya enggak? Perjanjian kalam itu doa kepada Allah. Apalagi ada disaksikan dengan amanah. Antum kena hukum kurban. Kalau dia nggak kurban, Padahal mana ada Madinah? Turunan enggak? Allah paham ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kajika. Anu ndak takwe. Kadatang ka indah kata singgung ndak. Nanti sampean benar. Betul? Kalau lah dape utang pula dibayi de inyo kane kurban kini tapepe utang. Ada datang indah. Ala luna sendung tolong misalnya melalui kewalian, kan kewalian dia dong. Oh, berdoa tuh gig bagi. Hanya lupa dak yang dulu. Dijamin lupa. Kadi tolong macam itu. Sorry ya, kata kan itu. Enggak ada yang gratis itu. Bertanya nanti bahasa tujuh enggak tuh. Iya, makanya tolong koreksi diri. Antum mainan, aduh ibadah kurban loh. Gila pusing zaman kini tuh. Ya. Nabi saya langsung ngecek macam itu. Masya Allah, anu bukan mengecilkan Nabi Ibrahim. Ini riwayat sejarahnya sahih. Bahkan di Quran diabadikan. Kenapa Nabi dengan mudahnya mau memotong anaknya? Logika kita nerima karena dia berutang nazar kepada Allah, mengucapkan kalau saya punya anak akan saya potong. Ayo. Jadi bahasa spiritualnya itu ikhwan. Dalam perkara kurban. Apa yang sudah diomongin Nabi Ibrahim itu tetap utang. Antum banyak omongan secara hati bernazar kepada Allah sering lupa. Allah lupa. Kegagalan itu umumnya begitu. Coba kita introspeksi merenung secara lebih dalam di kehidupan sekarang. Makanya ada yang disebut kurban nazar fikihnya wajib dibayar. Bukan ada yang menyebut. Memang begitu. Nah, itu sebabnya dalam ajaran kurban ada larangan dalam ibadah kurban. 1. Memperjulabelikan hasil sembelihan hukumnya haram. Tidak diperbolehkan memperjulabelikan bagian hewan sembelihan baik daging, kulit, kapalo, teklek, pao, bulu, tulang. Tidak boleh, haram. Ada fikihnya bro. Kalau perkara fikih, Anda mesti tegas. Karena itu terkait akidah. Sampai? Ya. Sahabat Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adabaha badinatan wa amarani an uksima jildaha wa zararaha wala uzazi lil jazari si an minha. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya kepada Ali.
Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Tukang potong sih tidak boleh, haram. Itu hadisnya. Kejadiannya kita kontrol di luar. Apakah nggak belajar hadis? Itu pentingnya bertasawuf boleh, fikih mesti paham juga. Itu sahih loh. Ya. Terdapat ancaman keras dalam masalah ini. Hadis berikutnya perhatian ya, sahih ini yang mengucapkan. Ma ba'da alda udiyati fala udiyata lahu. Atau dari Abu Hurairah, banyak perawinya. Rasulullah SAW bersabda, man baja alda udiyatihi fala kiamati lil kurbanihi. Barang siapa yang menjual kulit hewan, kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya, haram. Hadis riwayat Hakim nomor 390. Hadis riwayat Baihaqi dan dihasankan oleh Albani. Halo? Apa hukumnya? Nah, jadi tentang haramnya pemilik hewan menjual kulit kurban merupakan mayoritas ulama. Walaupun Imam Abu Hanifah menyelisihinya, ada satu mazhab menyelisihinya, mendebatnya. Namun mengingat dalilnya jelas tegas, pendapat siapapun singkirkan. Duduk. Itu prinsip. Jadi catatannya perlu dipahami ya. Termasuk memperjualbelikan bagian hewan kurban adalah menukar kulit, kepala, daging, menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing misalnya. Karena hakikat jual beli apa sih? Hakikat jual beli tukar menukar. Meskipun dengan selain uang, transaksi jual beli kulit hewan kurban yang belum dibagikan nih, adalah transaksi haram, tidak sah. Alun dibagikan lalu dijual belikan. Adon datang, hukumnya apa? Hadisnya ada, sahih, nomornya ada, silakan koreksi. Artinya penjual tidak boleh menerima uang hasil. Penjualan kulit dan pembelian tidak berhak menerima kulit yang dia beli. Hal ini ada perkataan riwayat Al-Baizuri, tidak sah jual beli bagian dari hewan kurban, bagian. Di samping transaksi ini haram, beliau juga berkata jual beli kulit hewan kurban juga tidak sah karena hadis yang diriwayatkan tadi disebutkan. Fikih Syafi'i juga bernomor 311 juga mengatakan demikian. Jadi bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya. Karena itu haknya. Dibagi kasihkan kulit, nggak boleh dijual. Itu dibagikan. Duduk nggak tuh? Nah, baik dijual maupun untuk memanfaatkan lain kalau sudah dikasihkan, itu boleh dia, paham nggak? Kasihkan ke orang lain, orang yang berhak itu fakir miskin atau orang yang mau menerimanya itu boleh menjualnya. Paham tuh? Ingin sampaikan, share supaya jelas fikihnya. Karena apa? Dibolehkan dijual sama beliau, ditukar kambing nggak boleh. Karena sudah haknya dibagikan, belum dibagikan sudah dijual, hukumnya haram. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan. Artinya sebelum disedekahkan. Baik yang dilakukan panitia maupun sohibil kurban. Gak boleh. Sohibil kurban yang berkorban. Larangan bagi yang hendak berkurban. Orang hendak berkurban dilarang memotong kuku, memotong rambut. Ini harus dipahami juga. Semuanya enggak. Imamnya. Kalau satu keluarga yang nggak boleh memotong itu bapaknya.
Kalau pribadi ya pribadi itu yang berkurban, individu. Tidak anak istrinya. Ada hadisnya. Orang yang hendak kurban bukan hewan kurbannya. Ingat, bukan hewan yang dipotong kuku, bukan orangnya. Dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW bersabda, idza daqalatil uswa wa arada ahadukum an yudahiya fala yamasu min syarihi wala min jidihi syi'an. Apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian rambut dan kulitnya. Duduk. Hadis riwayat Muslim. 10 hari sebelumnya, termasuk hitungan 3 hari, berarti 7 hari sebelumnya. Sampai Papa ingin berkurban besok, 7 hari sebelumnya boleh gunting, nggak boleh kok sagalo bulu, maaf, termasuk bulu kemaluan, katia, gunting kuku, tidak boleh. Hadisnya sahih. Kalau fikih itu nggak main-main. Berarti ada hikmah di balik itu kan? Nggak mungkin, nggak ada perintah. Sahih Fikih Sunnah ada bukunya nomor 376. Silakan baca. Jadi larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga atau berlaku juga anggota keluarga sohibil kurban yang sifatnya mau berkurban individu. Duduk. Duduk ya. Jadi jawaban larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga sohibul kurban dan tidak berlaku kepada anggota keluarga. Karenanya 2 alasan dohir dari hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berkurban. Nabi SAW sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya, namun tidak ditemukan riwayat satupun juga beliau menyuruh anggota keluarganya tidak memotong kuku maupun rambutnya, tidak. Ini ada bukunya Syarhul Mu'mid halaman 529, aturan fikih. Jadi menyembelih 1 kambing, perhatikan nih, untuk makan-makan panitia, halo, atau panitia dapat jatah khusus, termasuk penjegal, pemotong. Perhatikan, status panitia maupun jagal tukang potong dalam pengurusan hewan kurban adalah apa? Status haknya wakil. Apa namanya? Wakil dari sohibul kurban. Wakil kalau Pak Bas berkurban 1 kambing, wakilnya adalah tukang potong dengan pengurus kurban di masjid. Itu namanya wakil. Kalau Pak Bas sohibul kurban. Paham ya? Paham ya? Bukan amil. Bukan amil. Ya. Ingat, pengurus kurban, panitia kurban, tukang jagal itu bukan amil. Statusnya hanya sebagai wakil, maka panitia kurban tidak diperkenankan mengambil bagian hewan kurban sebagai ganti dari jasa mengurus kurban. Aturan, tuntunannya ada, dasarnya ada. Mudahnya gini, ilustrasikan ya supaya gampang ya. Si Adi kok nama orang ingin mengirim uang 1 juta kepada Budi. Paham ya? Karena tidak bisa ketemu langsung, maka Adi mengutus Rudi. Si Budi di luar negeri, diutuslah si Rudi karena akan bertemu dengan Budi. Sudah itu mengantarkan uang tersebut kepada Budi, si Rudi ini. Karena harus ada biaya transport, betul kan? Karena ada biaya transportnya, iya kan? Dan biaya lainnya, maka Adi memberikan sejumlah uang kepada Rudi, ongkos. Paham? Paham.
Bolehkah uang ini diambil dari uang 1 juta yang akan dikirim? Tanya Pak Bas. Boleh nggak? Dipotong tuh. Pak Bas ingin ngirim ke anak 1 juta. Ya. Sudah itu aturannya 1 juta. Biaya untuk transportasi orang yang mengantar, kantor pos atau apo atau ojek diambil dari 1 juta, boleh nggak? Kata Rimo logikanya. Jadi Pak Abbas kan lain kalau di acara peresmian kurban makan basa posamu khusus jangan. Logika awalnya dari mana? Betul kan? Itu udah punya, udah hak antum. Nggak boleh. Pasti seluruh orang tidak boleh karena berarti mengurangi uang budi. Betul kan itu? Jadi status Rudi, pengurus kurban, tukang jagal, hanyalah sebagai wakil Adi. Nah, Pak itu juga kurban. Status panitia hanya sebagai wakil pemilik hewan. Jadi untuk biaya makan-makan tidak boleh dari situ. Aturan mana dia macam itu? Banyak nggak bisa? Harus mengeluarkan biaya sendiri. Haram loh. Karyawanan dong. Enggak, supaya cerdas lah. Ini kalau saya sama Bayu tuh. Tidak boleh mengambil bagian kurban sebagai ganti dari jasa. Enggak boleh. Oleh karena itu, jika menyembelih 1 kambing untuk makan-makan panitia dapat jatah khusus sebagai ganti jasa dari kerja yang dilakukan panitia, maka secara ajaran Islam jumhur ulama hukumnya tetap tidak boleh dan haram. Udah ya? Meluruskan lagi. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, tidak bisa. Dalilnya tegas. Nah. Panitia dapat jatah khusus. Jagal dapat khusus, nggak bisa. Upahnya tersendiri. Sohibul kurban harus ngasih upah sendiri. Itu ceritanya. Sebagaimana status amil dan dalam zakat. Mereka menyebut panitia kurban dengan amil kurban. Salah, nggak ada amil kurban. Duduk nih. Nggak ada. Ya. Akibatnya mereka beranggapan panitia memiliki jatah khusus dari hewan kurban. Sebagaimana amil zakat memiliki jatah khusus dari harta zakat. Amil zakat boleh. Yang benar amil zakat tidaklah sama dengan panitia, pengurus kurban atau jagal. Duduk gak? Karena untuk bisa disebut amil harus memenuhi beberapa persyaratan. Sementara pengurus kurban hanya sebatas wakil dari sohibul kurban. Sebagaimana juga status sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam mengurusi kurban. Khususnya kurban Nabi SAW. Dan tidak ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu mendapatkan jatah khusus dari kurbannya Nabi SAW. Nasihat dan solusi untuk masalah kulit sudah antum bahas. Nasihat ternyata untuk makan bersama sudah antum bahas. Jadi ada beberapa solusi. Kalau kulit tidak ada yang menerima, silakan baca solusinya. Ya, silakan baca. Serahkan dulu kepada orang dan itu boleh waktu diawetkan. Duduk ya. Nah, setelah dibagikan baru boleh. Yang sudah hak menerima disahkan secara syahadah. Saya serahkan ini sedekah, menerima untuk kulit ini, maka beliau ini boleh dijual. Jadi sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat, sebagian ulama menasihatkan agar tidak mengirim hewan kurban ke selain tempat tinggalnya. Ya, artinya tetap disembelih di daerah sohibul kurban dan yang dikirim keluar adalah dagingnya. Ini ada fatwanya bernomor 2997 dari beberapa ulama sahih fikih sunnah nomor 38. Jadi kesimpulan, berkurban dengan model seperti yang ada sekarang, mengirim hewan atau uang dan bukan daging, termasuk kurban yang sah namun menyelisihi sunnah.
yang ada di luar. Secara orang menyebutnya sah, tapi berlawanan dengan sunnah. Paham nggak? Sempurna nggak? Kurang sempurna. Nabi SAW ada 3 hal, ya, dan para sahabat tidak pernah mengajarkan menghilangkan sunnah dalam perkara kurban. Tidak boleh hilang sunnah. Ya. Anjuran untuk sembelih sendiri oleh sahibul kurban itu lebih baik. Jadi kalau kita mengupahkan orang harus siap memberi upah kepada orang. Sampai hilangnya sunnah anjuran untuk makan bagian dari hewan kurban sebaiknya jangan. Masih banyak perdebatan. Perdebatan ini perlu kita renungi secara sisi keilmuan yang benar. Bukan Andong yang berbicara, tapi Nabi dan Nabi dari Allah yang berbicara. Mudah-mudahan kita lebih arif dalam memaknainya. Kalau sulit dinasihati, tinggalkan saja. Wallahu waliyu taufik. Bila taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam perkara kurban ini. Walaupun agak menggigit, tapi Andong perlu menyampaikannya. Supaya ada hikmah di balik perayaan kurban dan ibadah kurban ternyata luar biasa. Dicontohkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang sangat pasrah. Tentunya beliau melakukan itu karena beliau ada kewajaran sebagai manusia waktu bernazar. Paham ya? Baik, Andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.